Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa memahaminya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih mengheningkan diri kita, menggoibkan, mentiadakan, kembali kepada hakikat yang sebenar-benarnya diri manusia kita ini, yakni kembali ke alam keadaman, kembali ke surga, yakni Adam tempatnya di surga. Bila kita berharap-harap surga, jangan berharap-harap surganya iblis dan setan yang penuh dengan kepentingan-kepentingan dunia, yang penuh dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Jadi surganya Allah adalah kembalilah ke asal usul kita. Kembalilah dari Adam menjadi Adam. Ketika manusianya kembali kepada keadamannya, ketika manusia kembali kepada kegoibannya, ketika manusia kembali ke tiadaannya, maka nyatalah wujud Tuhan. Maka jelaslah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi bila menurut syariatnya Al-Quran itu ya Al-Quran yang tertulis ini. Akan tetapi hakikat Al-Quran yang sebenar-benarnya Al-Quran itu yang mana? Al-Quran Qadim, Al-Quran yang dahulu,
Al-Quran yang sebenar-benarnya Al-Quran adalah setiap hati manusia itulah Al-Quran kodim bagi orang-orang yang dikehendaki Tuhannya menjadi kitabullah. Orang-orang yang kembali kepada Tuhannya itulah kitabullah, seperti para nabi, seperti para rasul, seperti para aulia Allah. Itulah kitabullah, itulah Al-Quran Qadim yang sebenar-benarnya Al-Quran. Karena hudan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, di dalam hatinya sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, hidayah dari Tuhannya, sehingga mereka bertakwa, yakni kembali kepada Tuhannya. Bila sudah kembali kepada Tuhannya, maka Muhammad bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Muhammadnya, Nabi Muhammadnya sudah tak berlaku lagi, hanya Allah lah yang berlaku. Itulah makna dari Al-Quran Qadim itu. Mari kita lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagai rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni mereka orang-orang yang beriman itu percaya kepada hal yang gaib. Ini bagi golongan manusia yang masih gaib Tuhannya, berarti wujud manusianya. Bila Tuhannya tidak ada, yang ada manusianya. Bila Tuhannya gaib, yang wujud manusianya. Apakah ini jalan agama? Apakah ini jalan bertuhan? Jadi sebenarnya ayat ini apa pemahamannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni orang-orang yang beriman itu adalah percaya bahwa diri manusianya lah yang gaib, Allah yang wujud. Yakni orang-orang yang beriman percaya bahwa dirinya tak ada, yang ada hanya Allah. Inilah yang disebut agama dan bertuhan itu. Nyata Tuhannya di hatinya. Bukan nyata hawa nafsunya sebagai Tuhannya yang telah dituhankannya selama ini. Kemudian, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin adanya akhirat. Makna dari akhirat itu apa sih? Kalau kita berangan-angan, berimajinasi, membayang-bayangkan akhirat itu nanti, ya kita kecele, kita kecewa. Karena dunia akhirat itu adanya ya sekarang. Hidup dan badan itu adanya sekarang. Jadi maknanya yakin dengan akhirat itu apa? Manusianya rela, ridho, hijrah dari dunia menuju akhirat. Maknanya manusia hijrah dari kewujudannya kepada wujud Tuhannya. Manusia hijrah dari hidup manusianya kepada hidup Tuhannya.
Manusia hijrah dari uripe hawa nafsunya kepada uripe Allah. Inilah orang-orang yang sudah ketemu dengan akhiratnya. Berakhirnya manusianya menjadi Tuhan di dalam hatinya. Itulah akhirat. Jadi bukan nanti akhirat itu, ya sekarang. Karena Tuhannya goib, karena Tuhannya tak ada, maka tak ada yang membimbingnya, tak ada yang menuntunnya ke pintu akhirat. Akhirnya manusia tersesat di alam dunia ini. Kita lanjutkan kembali. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa di dalam hatinya Allah lebih wujud daripada dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang kaya. Itulah orang-orang yang makmur, damai, tentram hatinya. Innal awliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam hatinya dan tiada bersedih hati. Merekalah yang beruntung. Siapa dia? Orang-orang yang sudah pulang. Orang-orang yang sudah ketemu mati sebelum matinya. Orang-orang yang sudah mendapatkan husnul khotimahnya di dalam hatinya. Mari kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi siapakah sih orang-orang kafir itu? Oh, ternyata orang-orang kafir itu ya selama ini kita sendiri yang selama ini kita merasa lebih ada daripada adanya Tuhan. Kita merasa lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Kita lebih hidup daripada hidupnya Tuhan. Itulah orang-orang kafir. Apa sih kafir itu? Kafir itu terhijab. Kafir itu terdinding, terbelenggu dari jalan Tuhannya. Itulah orang-orang kafir itu. Ya, kita sendiri selama ini. Jadi Al-Quran ini menceritakan masing-masing diri manusianya. Karena di dalam diri manusianya inilah Al-Quran itu bermula, berasal. Kalau manusia tidak ada, ya tidak ada Al-Quran. Kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat.